amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita memperbanyak syukur. Alhamdulillah kehadirat-ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Satu di antaranya yang kita rasakan sekarang, kita sudah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir bersama-sama silaturahim di rumah Bapak Slamet Pranoto dalam Pramono. Dibuktikan bisa dengan cerita dan tersenyum. Pak Musbikin ini walau kondisinya berat badannya over, masih diusahakan untuk bisa hadir. Paling mantap nih Pak Musbikin. Ini bengkak ini Pak. Bengkak. Ini menunjukkan apa konsistensinya terhadap amanah yang sudah kita sanggupi bersama. Ibu, tadi saya bicara sebelah sini kita ya Bambang Sopo. Di situ banyak Bambang disingkat itu Bu, PS itu disingkat biar kenal. PS itu aslinya Budi Setio Utomo. Jadi Bambang Budi Setio Utomo. Nek disebut PKB kan ketahuan Bu. Terus Budi Setio Utomo ini diringkes jadi BSU. Ini diringkes mulai dari bisu Bu. Kenapa-napa Bambang Sopo bisu mudeng. Di Kendal karena juga banyak Bambang Sopo BSU ya mudeng. Ini untuk membedakan aja. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya kejartah untuk menyampaikan kultum. Kultum itu ada yang menyampaikan kuliah 7 menit, ada kuliah 17 menit, ada kuliah untuk tujuan mulia. Nah, kultum itu nih nanti apakah yang untuk tujuan mulia beberapa menit atau hanya 7 menit. Ibu dan Bapak, kita manusia apalagi sedang berkelompok, berkumpul dalam sebuah organisasi, itu modelnya macam-macam. Model personal yang ada di kelompok ini itu macam-macam. Ada yang slow, ada yang kenceng, ada yang kurang kabeh, ada yang sabar, ono sing gampang temperamen. Isya ini rugi mulai itu mencucuk ya wonten. Jadi modelnya bermacam-macam. Mungkin secara hidup sosial pun juga berbeda-beda. Ada yang ke kelompok A, kelompok B dan sebagainya. Tetapi yang jelas Ibu dan Bapak, di balik yang berkelompok-kelompok, beda pandangan, beda pendirian dan sebagainya, Allah sudah mengingatkan kita semuanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali atau agama Allah dan janganlah berpecah belah. Nah, ini ayat, ini Allah yang sudah mengingatkan. Walaupun kita itu beberapa aliran, faham dan sebagainya, diminta untuk tetap bersatu, tidak boleh eker-ekeran, bersama Allah dan jangan berpecah belah. Ini yang harus kita pegang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, ya saya ulangi, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ini satu hadis yang luar biasa. Jadi karena kita itu hidup bermacam-macam, ada faham, ada kebiasaan, ada sifat masing-masing, maka jelas ada yang menyakitkan, ada yang tidak memuaskan. Nah, ada yang perilaku teman itu kita tahu, wah ini kelakuan orang bener. Nah, maka ditugaskan, kata Rasulullah, kita jangan membuka aib, diminta untuk saling menutupi aib masing-masing. Aib itu ya barang sing ora apik. Jadi nek ngerti kelakuan konco sing ora apik, di sini disuruh menutupi. Dan kalau kita menutupi aib seorang muslim, maka kata Allah akan menutupi aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Ini kan luar biasa. Maka ini layak saya sampaikan karena kita berkumpul dari berbagai kondisi sosial yang berbeda-beda. Ya, jadi ini tolong nanti bisa diingat-ingat karena kita masing-masing punya kekurangan, punya kelemahan. Kata hadis apa nih Bapak? Bahwa kita itu tempatnya luput dan lupa. Apa itu? Al-insanu mahalul khata' wa lisan. Bahwa kita itu manusia tempatnya salah dan lupa, ya. Makanya kalau sedang ada teman yang melakukan kesalahan atau punya aib, kita tidak perlu menyebarluaskan. Dikandak-kandak kayak ini itu kalau bisa ditutupi, ya. Ini tugas kita, sehingga kalau kita menutupi aib teman kita, insya Allah kita akan ditutupi aib kita baik waktu di dunia ini maupun besok di akhirat. Ini penting menjadi modal kita. Jadi nek ana kanca akhlake ora apik ya sudah dindem saja. Ora usah biasane merasa puas nek iso cerita karo kanca-kancane sehingga kancane ngerti kabeh, ini kasihan, nggih. Mengapa menutupi aib itu penting? Sakit diterus itu? Ya, bisa. Mengapa menutup aib itu penting? Karena apa? Itu menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan siapa? Menjaga kehormatan orang lain yang dapat merusak harga diri mereka dan menciptakan permusuhan. Jadi cobalah jenengan duwe aib, Pak Kadar ini nyertak-nyertake aib kula. Kalau itu tahu Pak Kadar yang menceritakan aib saya, kira-kira hubungan saya dengan Pak Kadar bisa mesra enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Karena mereka telah menginformasikan, menyebarluaskan aib saya. Maka di sini berarti Pak Kadar merendahkan kehormatan saya, begitu. Untuk itu ini bisa menciptakan permusuhan. Lah kok salawase senajan Pak Kadar api, aku meh ngomong elek karo liyane. Karena pernah Pak Kadar menyebarluaskan aib saya, sehingga itu akan bisa menimbulkan permusuhan. Yang kedua, menghindarkan dari fitnah dan permusuhan. Ini berujung kepada fitnah dan konflik yang tidak perlu. Ya, jadi itu mengapa menutup aib itu sangat penting. Kemudian mendapat perlindungan dari Allah. Jadi orang yang menutup aib orang lain itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mencerminkan akhlak mulia, cermin seseorang muslim sejati. Jadi orang yang meredam aib orang lain ini adalah memerlukan akhlak mulia dari seorang muslim yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo. Kesuwen. Tausiah kok. Duduk aja langsung. Kita teruskan. Jadi sifat muslim yang sejati tadi, manakala mengetahui aib orang lain atau teman, ini direndam, ya, dipendam, jangan malah disebarluaskan. Jadi ini menjadi tidak baik dan itu pasti akan memunculkan permusuhan. Kemudian yang berikut, makna dan cara pelaksanaannya bagaimana? Menjaga rahasia, menutup aib berarti tidak mengumbar kekurangan atau aib orang lain agar tidak menjadi bahan celaan dan penghinaan. Ya, ini monggo bisa kita tafsirkan sendiri. Ya, menjaga rahasia, menutup aib itu biar apa ya? Tidak menjadi bahan celaan. Yang berikutnya, bukan membenarkan kesalahan, tapi menutupi aib bukan besar, bukan berarti membiarkan kesalahan terus. Itu bisa terjadi, tapi kita sambil menasihati dan membantu orang tersebut bisa memperbaiki diri. Kemudian yang berikutnya, yakni bentuk kasih sayang. Tindakan tersebut sebagai wujud kasih sayang dan solidaritas antar sesama muslim. Jadi seorang muslim memang sangat-sangat dianjurkan, ditekankan untuk bisa menutup aib atau kekurangan teman kita. Inilah muslim yang sejati. Nah, kalau kita muslim tapi masih suka mengumbar kejelekan orang lain, maka di sini belum termasuk muslim yang sejati. Maka ini menjadi bekal kita, modal kita. Mari kita kondisikan berislam ini secara kafah, secara keseluruhan, ya, termasuk menjaga akhlak, yakni menutupi aib teman kita sesama ini. Secara ini sudah 7 menit kita lebih ya Pak Musin. Terus lanjut. Kurang bijak kalau ini perpanjang karena bukan pengajian. Ini hanya untuk mudah-mudahan menjadi kebiasaan hati dan telinga kita mendengarkan ajakan-ajakan yang positif. Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita. Jangan alergi, jangan kalau ada pengajian ini kita sudah resah, galau. Ini berarti iman kita sedang sakit. Ya, jadi kalau iman kita sedang sakit, merumoke kebaikan itu megah, merumoke jenuh. Ya, saya kira ini mudah-mudahan saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bisawab. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.